Menurut ibu, apakah dia akan mengetahuinya? Tatapannya sama seperti tatapan ayah dulu, tepat sebelum semuanya berubah. Saya takut, ibu. Saya takut akan berakhir seperti ibu. Ingat, siapkan semuanya seperti yang ibu katakan sejak tahun lalu. Setahun lalu. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya sanggup menjalani semua ini, ibu. Pelankan suaramu. Dinding rumah ini lebih tipis daripada yang kamu kira. Selama setahun, istri saya diam-diam merencanakan kepergiannya, sebuah rekening rahasia terus bertambah, sementara suaminya berdiri tepat di balik pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun sejak saat itu, tidak ada lagi yang akan tetap sama. Apa sebenarnya isi rekening tersebut dan siapa bahaya sesungguhnya dalam kisah ini perlahan akan terungkap. Nama saya Arman Pradipta. Usia saya 42 tahun, dan hampir sepanjang hidup, saya mempercayai satu prinsip sederhana. Seorang pria baik tidak perlu mengumumkan beban yang dipikulnya, dia hanya perlu terus memikulnya. Keyakinan itu membawa saya melewati 14 tahun pernikahan, 3 kali penugasan di luar negeri sebagai prajurit TNI, serta karir yang dibangun untuk menjaga keselamatan orang lain, sementara saya diam-diam menghadapi badai dalam diri sendiri pada pukul 2 dini hari. Keyakinan itu pula yang membuat saya tetap tersenyum saat makan bersama keluarga setiap hari Minggu, tanpa pernah menceritakan hal-hal yang membuat saya terjaga sepanjang malam. Namun keyakinan yang sama hampir membuat saya kehilangan segalanya. Pada malam-malam tertentu, lama setelah istri saya, Kirana Maheswari, tertidur di samping saya berbaring sambil mengingat kembali potongan-potongan dari masa penugasan itu. Bukan bagian yang penuh suara ledakan, melainkan bagian yang sunyi. Beratnya keheningan beberapa detik sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Suara sepatu bot saya menginjak kerikil pada pukul 3 dini hari, ribuan kilometer dari rumah dan tempat tidur yang nyaman. Saya tidak pernah menceritakan suara-suara itu kepadanya. Saya meyakinkan diri bahwa tidak membawa kenangan tersebut ke dalam rumah berarti saya sedang melindunginya. Sekarang saya memahami bahwa menyembunyikan sesuatu dan melindungi seseorang ternyata bukanlah hal yang sama. Pada suatu Jumat sore menjelang akhir musim kemarau, saya duduk di kantor lantai 28 sebuah gedung di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, memandang deretan gedung dan langit kelabu Jakarta sambil memegang pena di atas dokumen permohonan perceraian yang disiapkan oleh pengacara saya, Raka Wibisono, pada minggu itu. Di layar komputer terdapat kontrak yang baru saja berhasil saya dapatkan, perjanjian konsultasi keamanan selama 2 tahun senilai sekitar Rp5 miliar, pencapaian terbesar sepanjang karir saya. Di saku bagian dalam blazer saya tersimpan alasan mengapa saya menghubungi pengacara tersebut, rekening koran yang saya temukan beberapa hari sebelumnya dari sebuah rekening yang sama sekali tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Nama istri saya tercantum di sana, begitu pula saldo sebesar Rp750 juta. Bayangkan sejenak. Saya menghabiskan seluruh karir untuk menemukan hal-hal yang berusaha disembunyikan orang lain, tetapi saya sama sekali tidak melihat rahasia ini datang. Namun bagian yang hingga kini terkadang masih membuat saya terjaga pada malam hari adalah kenyataan bahwa rekening tersebut bukanlah temuan paling aneh pada minggu itu, bahkan bukan pula yang paling menyedihkan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana seorang pria yang pernah bertugas mengamankan gedung justru dikejutkan oleh sesuatu di rumahnya sendiri, saya harus membawa Anda kembali ke awal minggu tersebut. Sebab ketika saya menghubungi pengacara, istri saya ternyata sudah merencanakan kepergiannya jauh lebih lama daripada yang saya pahami. Saat itu saya belum mengetahuinya. Semuanya bermula pada Selasa malam. Menjelang berakhirnya musim kemarau di Jakarta, cahaya senja terkadang berubah pucat kecoklatan, sementara angin lembab dari arah Teluk Jakarta seolah mengingatkan bahwa musim hujan akan segera datang. Saya meninggalkan kantor sekitar pukul 18.45, lalu mengemudi menuju Pantai Indah Kapuk dengan jendela mobil sedikit terbuka, seperti kebiasaan saya setelah menjalani hari yang panjang. Saya tiba di rumah kami di Jalan Pantai Indah Utara sedikit lewat pukul 19. Lampu teras tidak menyala, tetapi itu bukan sesuatu yang aneh. Kirana selalu berusaha menghemat tagihan listrik, salah satu dari sekian banyak kebiasaan kecil yang terbentuk sejak masa kecilnya ketika uang dalam keluarga mereka selalu terasa kurang. Saya membuka pintu sendiri, menggantung blazer pada kait di dekat pintu, lalu berdiri sejenak di dapur yang terasa terlalu sunyi.
Di atas meja dapur terdapat sepiring roti lapis ayam asap yang dibungkus plastik makanan dan sudah menjadi dingin. Roti lapis ayam asap itu dibuat persis seperti yang saya sukai, memakai saus mustard tanpa mayones. Di samping piring terdapat secarik catatan dengan tulisan tangan Kirana. Hanya 4 kata. Jangan menungguku. Saya membacanya 2 kali. Seperti kebiasaan seseorang ketika 4 kata terasa sama sekali tidak cocok dengan pribadi orang yang menulisnya. Selama ini Kirana Maheswari selalu menambahkan gambar hati kecil di bawah inisial namanya pada hampir semua catatan. Mulai dari daftar belanja, kartu ulang tahun, hingga secari pesan kecil tentang surat yang datang ke rumah. Namun kali ini tidak ada apapun di bawah tulisannya. Saya menyadarinya, tetapi memaksa diri percaya bahwa hal itu tidak berarti apa-apa. 14 tahun pernikahan mengajarkan saya membaca makna tersembunyi di balik 4 kata sesempurna orang lain membaca sepucuk surat yang panjang. Saya membuka bungkus roti lapis itu lalu memakannya sambil berdiri sendirian di meja dapur pada pukul 23 malam, karena ada kebiasaan yang sudah melekat jauh sebelum rasa sakit datang menghampiri. Saat itulah saya mulai mencari. Bukan karena curiga, melainkan karena naluri yang sama yang dahulu membuat saya tetap hidup selama bertugas di luar negeri dan membantu saya menjaga keselamatan banyak orang dalam pekerjaan. Ada sesuatu di rumah itu yang terasa tidak wajar, seperti sebuah ruangan yang tiba-tiba terasa asing ketika pintu yang biasanya selalu tertutup mendadak terbuka sedikit. Saya menemukannya di laci paling bawah meja kerja di ruang kerja pribadi, laci yang sudah berbulan-bulan tidak pernah saya buka. Di bawah tumpukan faktur lama dan kartu garansi yang sudah kedaluarsa terdapat sebuah map dokumen yang bahkan tidak saya ingat pernah saya simpan. Di dalamnya tersusun rapi bukti transfer ban selama bertahun-tahun, uang yang saya kirim kepada Kirana untuk membangun usaha pemasaran digitalnya, juga uang yang saya kirim diam-diam kepada Ibu Ratna Kusuma Dewi guna membantu membayar berbagai kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah ingin dibahas Kirana saat makan bersama keluarga. 5 tahun catatan keuangan, semuanya ditulis dengan tangan saya sendiri, menjadi bukti seluruh beban yang saya pikul tanpa pernah sekalipun saya ungkit. Tangan saya tetap tenang ketika membacanya, ketenangan yang telah saya latih bertahun-tahun hingga mampu bertahan lebih lama daripada gejolak di dalam hati. Namun begitu map itu saya tutup, tubuh saya akhirnya mulai bergetar. Mula-mula ujung jari saya, lalu rahang saya, kemudian saya harus menarik napas panjang sebelum mampu berdiri tegak kembali. Tepat di bagian paling bawah map itu terdapat selembar rekening koran atas nama Kirana yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Rekening tersebut baru dibuka 8 bulan lalu dengan saldo sekitar Rp750.000.000. Malam itu saya duduk lama di tepi meja kerja, bukan karena marah, melainkan karena kelelahan yang terasa sampai ke tulang. Saya teringat setiap giliran kerja malam risiko di kawasan Jakarta Selatan yang tidak pernah saya ceritakan kepadanya. Juga setiap pengorbanan yang saya lakukan dalam diam karena saya selalu percaya bahwa itulah tugas seorang suami yang baik. Saya benar-benar mengira telah mengenal istri saya. Saya yakin 14 tahun bersama telah memperlihatkan seluruh isi hatinya. 3 hari kemudian saya kembali duduk di kantor advokat Raka Wibisono di lantai 28 gedung perkantoran kawasan SCBD dan meminta semua dokumen permohonan perceraian disiapkan. Bukan karena amarah, melainkan karena kelelahan yang sudah tidak sanggup saya pikul lagi. Seorang pria hanya mampu menyimpan rahasia sampai titik tertentu sebelum akhirnya kehilangan rasa percaya terhadap rumahnya sendiri. Saya pikir saya mengenal istri saya, tetapi ternyata saya bahkan belum benar-benar memahami siapa dirinya. 4 hari kemudian, percakapan yang tanpa sengaja saya dengar di meja makan rumah Ibu Ratna Kusuma Dewi di kawasan Kemayoran membuat saya mengetahui sejak kapan semua ini sebenarnya telah direncanakan. Makan siang keluarga setiap hari Minggu di rumah Ibu Ratna sudah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga kami sejak minggu ketika saya dan Kirana resmi bertunangan. Di atas meja selalu tersaji nasi hangat, lele goreng berbumbu kuning, sayur lodeh yang dimasak perlahan hingga kaya rasa. Sementara taplak meja yang selalu disetrika rapi oleh Ibu Ratna tetap terlihat sempurna, tidak peduli ada tamu ataupun tidak. Dulu saya sangat menyukai rumah itu. Aroma masakannya, alunan lagu rohani dari radio kecil di dapur, dan rasa damai dari tempat yang seolah tidak pernah berubah. Hari Minggu itu, ketika dokumen perceraian masih tersimpan tanpa tanda tangan di laci dashboard mobil saya membawa sekotak kue talam ubi ke rumah seperti yang telah saya lakukan berkali-kali sebelumnya.
Saya sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa menit kemudian saya akan mendengar kalimat yang selamanya mengubah cara saya memandang keluarga saya. Saat Kirana dan Ibu Ratna sedang menyelesaikan masakan di dapur, saya sibuk menata meja makan di ruangan sebelah. Pintu yang memisahkan ruang makan dan dapur hanya terbuka beberapa sentimeter. Di rumah tua seperti itu, suara dapat merambat dengan cara yang berbeda, pelan namun terdengar jelas jika berdiri di tempat yang tepat. Tatapannya mulai sama seperti tatapan ayah dulu. Suara Kirana Maheswari begitu lirih hingga hampir tidak saya dengar. Persis sebelum semuanya berubah. Saya takut, Ibu. Saya membeku di tempat sambil memegang tumpukan 4 piring makan. Tiba-tiba piring-piring itu terasa jauh lebih berat daripada seharusnya. Di belakang saya, sebuah radio rohani kecil di atas meja dapur memutar lagu pujian dengan suara pelan. Seorang penyanyi wanita melantunkan lagu tentang harapan dan pembebasan dengan nada lembut, sama sekali tidak menyadari bahwa hanya sekitar 6 meter dari sana, sesuatu sedang runtuh tanpa suara. Saat itu saya sempat berpikir betapa anehnya sebuah rumah masih terdengar begitu damai ketika kehidupan di dalamnya perlahan mulai berubah selamanya. Ibu Ratna Kusuma Dewi menjawab dengan nada yang tenang, seolah hanya sedang membicarakan resep masakan. Ingat, siapkan semuanya seperti yang Ibu ajarkan sejak tahun lalu. Selama mengucapkan kalimat itu, kedua tangannya tidak pernah berhenti mengaduk sayur lodeh di dalam panci. Gerakannya mantap, seperti seseorang yang telah berlatih menyembunyikan kegelisahan selama bertahun-tahun. Tahun lalu. Bukan minggu lalu. Bukan sejak saya menemukan rekening koran itu. Semua ini ternyata sudah berjalan selama 1 tahun penuh. Apapun yang membuat ketakutan muncul di mata istri saya setiap kali memandang saya, semuanya sudah dimulai 12 bulan sebelum saya membuka laci meja kerja itu. Saya menurunkan tumpukan piring dengan perlahan lalu melanjutkan menata meja makan seolah tidak terjadi apa-apa, karena sejak lama saya melatih diri untuk melakukan hal yang sama setiap kali menghadapi keadaan sulit, menahan semuanya di dalam hati, tetap tenang, dan tidak membiarkan siapapun melihat saya mulai rapuh. Makan siang keluarga berlangsung seperti biasanya. Kami berdoa sebelum makan, tertawa bersama, lalu Ibu Ratna kembali menceritakan kisah yang sama tentang bazar gereja yang selalu ia ceritakan setiap tahun. Saya ikut tersenyum pada saat yang tepat. Setelah semuanya selesai, saya mengemudikan mobil membawa saya dan Kirana pulang. Jalan menuju pantai indah Kapuk malam itu lengang, sementara cahaya gedung-gedung Jakarta berkilau di kejauhan. Kirana duduk di kursi penumpang sambil menatap layar ponselnya, sedangkan saya menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jari saya terasa nyeri. Saya memilih diam karena takut suara saya akan memperlihatkan apa yang sebenarnya sedang saya rasakan. Pikiran saya kembali pada peristiwa 3 tahun sebelumnya, malam yang selama ini selalu saya hindari untuk dikenang. Saat itu saya memperoleh tawaran menjadi direktur keamanan sebuah perusahaan besar di Surabaya, dengan gaji hampir 2 kali lipat lebih besar, pekerjaan yang selama puluhan tahun saya perjuangkan. Saya pulang dengan perasaan begitu bahagia hingga hampir tidak mampu menyusun kata-kata. Namun ketika saya menyampaikan kabar itu, Kirana menatap saya dari seberang meja makan dengan mata yang dipenuhi kepanikan. Ibu saya tidak mungkin hidup jauh dari saya, Arman. Kamu juga tahu itu. Tanpa perdebatan dan tanpa sedikit pun rasa kesal, saya menolak tawaran tersebut. Keesokan paginya saya langsung menghubungi Bima Hartono, perekrut yang menawarkan pekerjaan itu, dan mengatakan bahwa saya berubah pikiran. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa seorang suami yang baik tidak pernah memaksa istrinya meninggalkan keluarganya. Selama 3 tahun sesudahnya saya tidak pernah lagi membicarakan kesempatan itu, karena saya percaya bahwa cinta berarti rela mengorbankan keinginan sendiri demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Malam itu, di dalam mobil yang terus melaju melewati jalanan Jakarta, untuk pertama kalinya saya bertanya kepada diri sendiri apakah pengorbanan sebesar itu pernah benar-benar disadari oleh Kirana. Sisa perjalanan kami lalui dalam keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh oleh begitu banyak kata yang belum mampu kami ucapkan. Saya memandang deretan gedung kaca yang berlalu di balik jendela mobil dan berpikir betapa ironisnya seorang pria dapat menghabiskan 8 jam setiap hari menjaga keamanan gedung-gedung tinggi, tetapi gagal melihat tembok yang perlahan tumbuh di dalam rumahnya sendiri. Setibanya di rumah, Kirana langsung masuk ke kamar dan berbaring tanpa banyak bicara,
sementara saya duduk sendirian di ruang kerja dengan secangkir kopi yang perlahan berubah dingin di tangan saya. Sampai sekarang saya sendiri tidak tahu apa yang mendorong saya membuka laptop milik Kirana malam itu. Laptop itu tergeletak begitu saja tanpa kata sandi. Sama seperti selama bertahun-tahun sebelumnya, karena saya selalu percaya bahwa tidak pernah ada rahasia di antara kami. Setidaknya, itulah yang saya yakini selama ini. Kalender di laptop Kirana Maheswari dipenuhi jadwal yang hanya diberi kode huruf MB. Tercatat setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis pukul 16 selama 8 bulan terakhir. Awalnya saya tidak memahami arti kode itu, tetapi akhirnya saya menemukannya pada sebuah formulir asuransi kesehatan lama yang tersimpan di laci bersama. Kode tersebut merujuk kepada Dr. Maya Puspitasari, seorang psikolog klinis yang membuka praktik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selama 8 bulan penuh, setiap Kamis sore istri saya menjalani sesi konseling tanpa pernah menceritakannya kepada saya. Di aplikasi catatannya tertulis bahwa seluruh biaya dibayar secara tunai. Tidak ada pengajuan klaim melalui BPJS maupun asuransi kesehatan keluarga, tidak ada jejak transaksi pada rekening bersama yang mungkin tanpa sengaja saya temukan. Semuanya disusun dengan sangat rapi. Kerahasiaan itu bukan sekadar untuk menjaga privasi, melainkan untuk memastikan saya tidak pernah mengetahui apapun. Saya hanya duduk memandangi layar dengan kolom pencarian yang kosong sementara kursor terus berkedip, tenggorokan terasa sesak, seolah-olah saya sedang menjadi orang asing di dalam pernikahan saya sendiri. Selama 14 tahun saya tidak pernah membutuhkan kata sandi untuk mengetahui kehidupan istri saya. Malam itu pun saya tidak mencoba mencarinya. Saya hanya menutup laptop dengan perlahan. Sama seperti selama ini saya selalu menutup rapat setiap luka yang saya simpan sendiri. Setelah itu saya duduk lama di dalam ruangan yang gelap tanpa melakukan apapun. 3 malam kemudian mimpi buruk itu datang kembali. Kenangan dari masa penugasan di luar negeri muncul begitu nyata. Suara-suara yang selama ini saya kubur kembali memenuhi kepala saya. Saya terbangun sambil berteriak, tubuh bermandikan keringat, kedua tangan masih bergerak seperti sedang melawan seseorang yang sebenarnya sudah tidak ada di ruangan itu. Kirana juga terbangun sambil menjerit, tetapi alasannya berbeda. Ia bukan takut pada mimpi yang saya alami, melainkan takut kepada saya. Bahkan sebelum saya benar-benar sadar, ia sudah turun dari tempat tidur dan meninggalkan rumah. Pada pukul 2.40 dini hari saya mendengar suara mobilnya keluar dari halaman. Ia baru kembali 3 hari kemudian. Ketika akhirnya pulang, ia menghindari tatapan saya dan menolak mengatakan kemana ia pergi, padahal saya sudah mengetahui jawabannya. Ia berada di rumah Ibu Ratna Kusuma Dewi di kawasan Kemayoran, tempat yang selalu ia tuju setiap kali merasa rumah kami tidak lagi memberinya rasa aman. Selama 14 tahun saya tidak pernah sekalipun membentak istri saya. Apapun yang dilihatnya pada diri saya saat mimpi buruk itu terjadi bukanlah diri saya yang sebenarnya, melainkan bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan kepada saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama Kirana mempersiapkan kepergiannya, dan saya juga tidak tahu sejak kapan Ibu Ratna mengetahui semua pengorbanan yang saya lakukan. Mulai dari biaya operasi jantungnya, giliran kerja malam saya di Jakarta Selatan, hingga kesempatan kerja di Surabaya yang saya tolak demi keluarga. Sementara setiap minggu beliau tetap duduk berhadapan dengan saya di meja makan, tersenyum hangat, lalu meminta saya mengoperkan sayur lodeh seperti tidak pernah terjadi apa-apa. 2 minggu kemudian, pada pukul 3 dini hari di sebuah kamar rawat RSCM di Jakarta Pusat, saya akhirnya memperoleh jawaban atas semua pertanyaan itu sekaligus menyadari satu hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Apakah Ibu Ratna Kusuma Dewi benar-benar sedang melindungi putrinya? Atau justru tanpa sadar menghancurkan sebuah pernikahan yang sejak awal tidak pernah diberi kesempatan untuk dipercaya? Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup untuk memastikan orang lain tidak pernah merasakan seperti apa rasa takut yang sesungguhnya. Sehingga ada ironi yang pahit ketika saya justru terbangun sebagai pasien di ranjang rumah sakit dengan 3 tulang rusuk retak dan kepala yang berdenyut hebat akibat benturan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun melindungi orang lain, sayalah yang menjadi korban. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis. Seorang mantan karyawan di salah satu gedung milik klien kami di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yang baru saja diberhentikan dari pekerjaannya, memaksa masuk melewati meja resepsionis dalam keadaan sangat emosional dan sulit dikendalikan. Saya segera mengaktifkan prosedur pengamanan, mengunci seluruh akses gedung,
lalu mengevakuasi semua karyawan melalui pintu servis sebelum petugas Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Di tengah kekacauan saat membantu orang-orang turun melalui tangga darurat, seseorang mendorong saya dengan sangat keras hingga tubuh saya menghantam kusen pintu. Benturannya memang tidak terlihat mengerikan, tetapi cukup kuat untuk membuat 3 tulang rusuk saya retak dan menjatuhkan saya ke lantai. Itu adalah kali kedua dalam hidup saya harus terbaring tak berdaya akibat menjalankan tugas yang selama ini selalu saya anggap sebagai tanggung jawab seorang pelindung. Itu adalah kali pertama saya mengalami kejadian serupa, sebuah pengalaman yang terjadi bertahun-tahun lalu saat menjalankan penugasan di luar negeri. Kenangan yang hingga kini hampir tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Yang paling saya ingat dari hari-hari di rumah sakit itu justru bukan rasa sakitnya, melainkan langit-langit kamar perawatan. Ubin putih dengan noda bekas rembesan air yang bentuknya mengingatkan saya pada Pulau Sulawesi. Saya terus menghitung satu persatu ubin tersebut karena itu jauh lebih mudah daripada memikirkan rasa nyeri yang menusuk dada saya. Sesaat kemudian pikiran saya melayang ke langit-langit lain yang jauh lebih suram, atap seng bergelombang, lampu neon yang menyilaukan, serta aroma antiseptik yang gagal menutupi bau menyengat lain yang masih melekat dalam ingatan saya. Kenangan itu terkadang muncul tanpa diundang. Setiap kali tubuh saya kembali mengingat harga yang harus dibayar karena bertahan diam di tengah penderitaan, saya selalu membiarkannya berlalu seperti biasanya. Saya kembali menghitung ubin di langit-langit. Sekitar pukul 18 sore, Kirana Maheswari datang ke rumah sakit. Saya mendengar langkahnya lebih dulu daripada melihatnya. Suara sepatu pantofelnya berlari tergesa-gesa menyusuri lorong rumah sakit sangat mudah saya kenali. Ketika ia membuka pintu kamar, raut wajahnya langsung berubah. Sudah lama, mungkin bahkan belum pernah, ia melihat saya dalam keadaan seperti itu. Selama ini sayalah orang yang selalu berdiri di depan pintu rumah sambil memegang kunci, memeriksa setiap kunci 2 kali, memastikan tidak ada bahaya yang dapat menyentuh keluargaku selama saya masih berdiri di sana. Kini saya justru terbaring di atas ranjang rumah sakit, diselimuti selimut pasien berwarna biru muda dengan selang infus menancap di lengan. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun pernikahan kami, Kirana melihat seorang pria yang bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur lalu menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Berkali-kali ia berkata, "Maafkan aku," sementara saya sendiri belum memahami kesalahan apa yang sedang ia sesali. Tiba-tiba ponselnya bergetar di atas meja dorong rumah sakit yang berada di antara kami. Saya sebenarnya tidak berniat mengintip, tetapi layar ponselnya menyala cukup lama sehingga saya sempat membaca isi notifikasi sebelum ia buru-buru membalikkan layar itu. Rencana keselamatan. Pengingat, dokumen siap diperiksa oleh advokat Nindya Prameswari. Anehnya, jantung saya tidak berdetak lebih cepat. Justru sebaliknya, napas saya menjadi semakin lambat dan teratur, sama seperti teknik yang selalu saya gunakan ketika menghadapi situasi paling berbahaya dalam pekerjaan. Apapun yang akan saya dengar sesudah ini, saya ingin mendengarnya dengan kepala yang jernih, bukan dikuasai kemarahan. Yang saya lihat bukan sekadar beberapa catatan biasa, melainkan serangkaian dokumen yang telah dipersiapkan secara sistematis bersama seorang pengacara, seperti seseorang yang sedang menyusun sebuah perkara hukum, bukan berusaha menyelamatkan rumah tangga. Saya tidak langsung bertanya. Saya hanya menatap wajah Kirana ketika ia menyadari bahwa saya telah membaca notifikasi tersebut. Perlahan warna wajahnya memudar, persis seperti seseorang yang tahu tidak mungkin lagi menghapus apa yang sudah terlanjur terlihat. Dengan suara pelan saya bertanya, "Kirana, apa sebenarnya itu?" Tubuhnya mulai gemetar. Kedua tangannya menggenggam erat gelas kertas berisi kopi, seolah hanya benda itu yang masih mampu memberinya rasa tenang. "Saya takut akan mengulang kehidupan ibu saya," katanya lirih. "Saya sudah lama hidup dengan ketakutan itu, Arman. Saya hanya tidak pernah sanggup mengatakannya." Saya tetap berbaring diam sambil membiarkan kalimat itu memenuhi ruangan. Di balik rasa sakit yang saya rasakan, muncul kembali kenangan lain yang selama 2 tahun terakhir saya sengaja kubur dalam-dalam. Operasi bypass jantung Ibu Ratna Kusuma Dewi. Sebagian besar biaya operasi itu saya bayar diam-diam menggunakan tabungan darurat yang saya kumpulkan bertahun-tahun tanpa diketahui siapapun. Saya bahkan meminta bagian administrasi RSCM agar tidak mengirimkan 1 lembar pun dokumen tagihan ke rumah.
Kepada Kirana, saya mengatakan bahwa sebagian besar biaya telah ditanggung oleh BPJS dan asuransi kesehatan, padahal kenyataannya tidak demikian. Saya melakukan semua itu karena saya menyayangi Ibu Ratna seperti ibu saya sendiri, betapapun rumit hubungan kami selama ini. Saya melakukan semua itu karena saya tidak ingin Kirana Maheswari harus memikul dua beban sekaligus. Menyaksikan Ibu Ratna Kusumadewi menjalani operasi jantung yang berat sambil terus memikirkan dari mana biaya pengobatannya akan dibayar. Saya tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, tidak kepada Kirana, tidak pula kepada Ibu Ratna. Selain menyelipkan sebuah kartu ucapan singkat ke dalam tas rumah sakitnya, kartu yang kemungkinan besar tidak pernah beliau sadari berasal dari saya. Kini justru saya sendiri yang terbaring di ranjang rumah sakit, baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya diam-diam menopang seluruh keluarga istri saya tanpa pernah mengharapkan ucapan terima kasih sedikit pun. Sementara di sisi lain istri saya diam-diam menyusun jalan keluar bersama advokat Nindya Prameswari, melengkapi berbagai dokumen sedikit demi sedikit setiap bulan demi melindungi dirinya dari sosok pria yang hanya hidup di dalam ketakutannya sendiri, bukan dari kenyataan. Tentang diri saya. Akhirnya saya berkata pelan, saya bukan ayahmu. Saya tidak pernah sekalipun mengangkat tangan kepada kamu. Tidak pernah. Suara saya terdengar lebih berat daripada yang saya inginkan. Kirana mengangguk perlahan. Saya tahu, jawabnya lirih, dan saya bisa melihat bahwa ia benar-benar mempercayai ucapannya. Tetapi mengetahui dengan pikiran dan mempercayainya dengan hati bukanlah hal yang sama bagi saya. Sejak usia 7 tahun, tubuh saya selalu bereaksi lebih dulu daripada logika saya. Saat itulah saya mulai memahami bahwa ketakutannya tidak pernah benar-benar ditujukan kepada saya. Ketakutan itu berasal dari seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang pernah belajar bahwa cinta bisa berubah menjadi ancaman tanpa tanda apapun, lalu tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa yang lebih mempercayai luka masa kecilnya daripada 14 tahun kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan bersama saya. Rekening rahasia dan seluruh rencana itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari keinginan untuk selalu memiliki kendali atas jalan keluarnya. Itulah satu-satunya bentuk rasa aman yang pernah diajarkan kehidupan kepadanya. Yang paling ia inginkan adalah tidak pernah lagi terjebak oleh seorang pria yang dicintainya, meskipun pria itu belum pernah sekalipun memberikan alasan untuk ditakuti. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun pernikahan kami, Kirana akhirnya mengungkapkan sebagian kecil kebenaran tentang masa kecilnya, dan pengakuan itu terasa jauh lebih berat daripada tuduhan apapun yang mungkin pernah ia lontarkan kepada saya. Malam itu saya tidak memiliki tenaga untuk mengajukan semua pertanyaan yang selama ini memenuhi kepala saya. Obat pereda nyeri mulai membuat kesadaran saya memudar, sementara ada kelelahan yang sangat dalam ketika seseorang akhirnya memahami sesuatu yang seharusnya sudah ia sadari bertahun-tahun sebelumnya. Saya hanya mengulurkan tangan perlahan. Setiap gerakan membuat tulang rusuk saya terasa seperti ditusuk, lalu menggenggam tangan Kirana. Ia membiarkan saya memegang tangannya. Ia tidak menariknya kembali, tetapi bahkan melalui sentuhan kecil itu saya masih dapat merasakan betapa jauhnya jarak yang telah tumbuh di antara kami selama bertahun-tahun karena kami sama-sama menyimpan terlalu banyak hal sendirian. Di balik jendela kamar rawat lantai 11, kehidupan Jakarta tetap berjalan seperti biasanya. Lalu lintas terus bergerak tanpa peduli ada keluarga yang sedang hancur perlahan di balik dinding rumah sakit. Saya memandang sebuah kapal kecil yang bergerak pelan di Teluk Jakarta, lalu muncul pikiran yang terasa aneh bahwa bahkan kapal pun memahami dirinya harus terus bergerak setelah berlayar. Saat itu saya sendiri tidak memiliki keyakinan tentang arah hidup kami. Selama ini saya mengira hanya saya yang menyembunyikan banyak hal dalam pernikahan kami. Namun sambil berbaring di bawah cahaya lampu rumah sakit dengan bayangan notifikasi dokumen perceraian yang terus teringat di kepala saya akhirnya sadar bahwa saya telah keliru. Keesokan paginya, ketika Kirana keluar sebentar untuk mengambil kopi dan air minum di lorong rumah sakit, apa yang disampaikan Ibu Ratna Kusumadewi kepada saya akan menjadi pengakuan yang selama 30 tahun tidak pernah cukup berani diucapkan oleh siapapun. Suasana pagi di rumah sakit selalu terasa berbeda dengan malam. Mesin-mesin medis masih mengeluarkan bunyi yang sama. Dinding-dindingnya tetap tidak berubah, tetapi cahaya matahari membuat semuanya tampak lebih jujur. Apapun yang semalam berantakan dalam gelap, pada pagi hari selalu terlihat lebih nyata. Tepat pukul 9, Ibu Ratna Kusumadewi masuk ke kamar saya dengan pakaian rapi seperti hendak menghadiri rapat majelis gereja. Di tangannya terdapat sepiring bolu kukus yang ditutup aluminium foil,
dibawanya dengan penuh hati-hati seperti sebuah persembahan. Setelah Kirana keluar dari ruangan. Untuk pertama kalinya selama 14 tahun saya dan ibu mertua saya duduk berdua di dalam satu kamar tanpa ada lagi tempat untuk mengalihkan pandangan. Beliau meletakkan piring itu perlahan di atas meja di samping tempat tidur saya. Ibu Ratna Kusuma Dewi tidak langsung duduk. Beliau berdiri cukup lama di ujung tempat tidur saya dengan kedua tangan menyilang di depan dada, menatap saya seperti seseorang sedang memperhatikan sebuah foto lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dilihat lagi. Akhirnya beliau menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Saya berutang sebuah kebenaran kepada kamu, Arman, terlepas dari apakah kita siap mendengarnya atau tidak." Beliau merapikan roknya 2 kali menggunakan kedua tangan. Kebiasaan kecil itu langsung saya kenali karena Kirana Maheswari selalu melakukan gerakan yang sama setiap kali hendak mengucapkan sesuatu yang sangat sulit. Baru pagi itulah saya menyadari bahwa kegelisahan yang diwariskan selama puluhan tahun ternyata dapat terlihat bahkan dari gerakan sederhana seperti itu. Saya tetap diam. Sejak lama saya belajar bahwa keheningan seringkali membuat seseorang lebih cepat berkata jujur daripada sederet pertanyaan. Ibu Ratna kemudian duduk perlahan di kursi yang semalam ditempati Kirana. Dan ketika kembali berbicara, tidak ada lagi nada tegas yang selama 14 tahun selalu saya kenal darinya. "Kamu mengingatkan saya kepada ayah Kirana," katanya lirih. "Bukan karena tindakanmu. Tuhan tahu kamu sama sekali tidak seperti dia. Tetapi karena penampilanmu. Tinggi, pendiam, tenang dari luar. Dulu suami saya juga terlihat seperti itu, tepat setahun sebelum saya mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya." Beliau menundukkan pandangan ke arah kedua tangannya. "Saya terus menjauhkan putri saya darimu karena saya sangat takut melihatnya mengulangi kehidupan yang pernah saya jalani. Saya menyesali keputusan itu selama 30 tahun, dan selama setahun terakhir saya justru membuat semuanya semakin buruk." Cara beliau mengatakannya terdengar seperti seseorang yang telah mengulang kalimat itu berkali-kali sendirian, di dalam mobil, di dapur, atau dalam keheningan malam hingga setiap katanya terasa aus karena terlalu lama dipendam. Saat mendengar pengakuan itu, ada sesuatu yang terasa retak di dalam dada saya, bukan karena tulang rusuk yang masih sakit, melainkan karena beban yang selama ini tidak pernah saya pahami. Kami sama-sama terdiam beberapa saat. Dari lorong rumah sakit terdengar suara roda troli yang berderit pelan, ritmenya biasa saja, tetapi justru membuat saya bersyukur karena menjadi pengingat bahwa dunia di luar sana tetap berjalan sementara kehidupan saya sedang berubah sepenuhnya. Dengan suara perlahan saya bertanya, "Jadi ibu mengetahui semuanya? Tentang biaya operasi jantung, giliran kerja malam saya di Jakarta Selatan, dan tawaran pekerjaan di Surabaya?" Mata Ibu Ratna Kusuma Dewi langsung dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, beliau tidak berusaha menyembunyikannya. "Saya tahu semuanya," jawabnya. "Saya tahu kamulah yang membayar sebagian besar biaya operasi saya lalu mengatakan kepada Kirana bahwa BPJS dan asuransi yang menanggungnya. Saya tahu kamu bekerja pada malam hari tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Saya juga tahu tentang tawaran pekerjaan di Surabaya bahkan sebelum kamu menolaknya." Beliau menggigit bibirnya sejenak sebelum melanjutkan, "Saya selalu meyakinkan diri bahwa saya sedang melindungi putri saya dengan merahasiakan semua itu. Saya ingin dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak bergantung kepada seorang pria. Seperti dulu saya pernah bergantung kepada suami saya sebelum akhirnya saya belajar betapa mahal harga yang harus dibayar seorang perempuan. Namun kenyataannya saya bukan sedang melindungi Kirana. Saya hanya melindungi diri saya sendiri agar tidak perlu mengakui bahwa sejak awal saya telah salah menilai dirimu, Arman." Tepat saat itu Kirana Maheswari kembali masuk ke kamar sambil membawa kopi dan air minum. Ia berhenti di ambang pintu ketika melihat tangan Ibu Ratna menggenggam tangan saya di atas selimut. Suasana pagi itu sama sekali berbeda dengan malam sebelumnya. Bukan lagi keheningan yang dipenuhi keterkejutan, melainkan kehangatan yang lahir dari sebuah keluarga yang akhirnya memutuskan berhenti saling menyembunyikan kebenaran. Saya melihat ekspresi wajah Kirana berubah perlahan. Bukan kemarahan yang muncul, melainkan sesuatu yang menyerupai kesadaran. Seolah untuk pertama kalinya dua bagian hidupnya yang selama ini terpisah akhirnya saling bertemu. Ia tidak bertanya apa yang sedang kami bicarakan. Ia hanya berjalan mendekat, menarik sebuah kursi lain ke sisi tempat tidur,
lalu duduk di antara saya dan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun pernikahan kami, Kirana Maheswari mulai menceritakan masa kecilnya tanpa berhenti di tengah jalan. Ia bercerita tentang Hendra Kusnadi, ayahnya, yang dahulu begitu penuh perhatian sebelum menikah, tetapi perlahan berubah menjadi sosok yang ingin mengendalikan seluruh kehidupan keluarganya setelah pernikahan berlangsung. Kirana Maheswari kemudian melanjutkan kisahnya. Ia bercerita tentang malam-malam ketika Ibu Ratna Kusuma Dewi mengunci mereka berdua di dalam kamar mandi rumah lama di Jakarta Selatan, menunggu dalam diam hingga suara kemarahan Hendra Kusnadi akhirnya mereda. Ia bercerita bagaimana sejak usia 7 tahun dirinya sudah belajar menebak suasana hati seorang pria hanya dari bunyi kunci yang diputar di pintu depan, kemampuan yang seharusnya tidak pernah dipelajari oleh seorang anak kecil. Ia mengaku bahwa sepanjang hidup dewasanya ia selalu hidup dalam ketakutan, karena mencintai seorang pria yang kuat dan pendiam membuatnya merasa sedang berjalan menuju kehidupan yang hampir menghancurkan ibunya dahulu. Setiap kali saya memilih diam sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang, ia justru merasakannya seperti ketenangan yang selalu datang sebelum badai. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Saya membuat rencana keselamatan itu karena saya takut kepada seorang pria yang sebenarnya tidak pernah sekalipun memberi saya alasan untuk takut. Dan saya membiarkan ketakutan itu menghapus semua penghargaan yang seharusnya saya berikan atas setiap pengorbanan yang selama ini kamu lakukan diam-diam untuk keluarga ini." Ibu Ratna Kusuma Dewi kemudian meraih tangan putrinya yang lain. Selama beberapa saat kami bertiga hanya duduk dalam keheningan di kamar rawat yang diterangi cahaya matahari pagi. 3 orang yang saling menyayangi, tetapi selama bertahun-tahun justru saling melindungi satu sama lain dengan menyembunyikan kebenaran yang seharusnya sudah lama diucapkan. Ibu Ratna kembali menatap saya lalu berkata lirih, "Maafkan saya." Kali ini permintaan maaf itu bukan sekadar ucapan untuk mengakhiri percakapan, melainkan penyesalan yang seharusnya sudah disampaikan sejak bertahun-tahun lalu. Saya tidak memiliki jawaban yang sempurna. Mungkin memang tidak ada. Saya hanya menggenggam tangan mereka berdua, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri saya, lalu membiarkan keheningan melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh 30 tahun kebisuan. Kami bertiga menangis di kamar rawat RSCM, sementara bolu kukus di atas meja dorong mulai mendingin dan monitor medis di samping tempat tidur terus berbunyi dengan irama yang tetap tenang. Tangisan itu tidak serta-merta memperbaiki semuanya, tetapi untuk pertama kalinya membuka ruang agar sesuatu yang rusak akhirnya bisa mulai diperbaiki. 2 hari sebelumnya saya memasuki rumah sakit dengan keyakinan bahwa saya telah kehilangan hal paling berharga dalam hidup saya. Kini, ketika istri saya duduk di satu sisi dan ibu mertuanya berada di sisi lain, keduanya akhirnya mengungkapkan kebenaran setelah puluhan tahun menyimpannya. Saya memahami sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya ternyata tidak pernah kehilangan keluarga saya. Saya hanya belum pernah benar-benar melihat mereka apa adanya, dan mereka pun belum pernah benar-benar melihat diri saya yang sesungguhnya. 3 hari setelah saya kembali ke rumah, apa yang ditemukan Kirana Maheswari di dalam sebuah kotak besi kecil yang saya simpan di bawah tempat tidur akan memperlihatkan kepada kami berdua betapa jauhnya kebiasaan saya memendam segala sesuatu telah membawa kami, dan betapa dekatnya saya dengan kehilangan semuanya tanpa pernah sekalipun meninggikan suara. 3 hari setelah percakapan saya dengan Ibu Ratna Kusuma Dewi, tepat pada hari Minggu, dokter mengizinkan saya pulang dari RSCM dengan satu pesan sederhana, yaitu beristirahat selama masa pemulihan. Kirana mengantar saya pulang menuju rumah kami di Jalan Pantai Indah Utara dengan mengemudi sangat pelan dan hati-hati, seolah saya terbuat dari kaca yang bisa pecah kapan saja. Sepanjang perjalanan kami hampir tidak berbicara. Di balik jendela mobil, kawasan Pantai Indah Kapuk tampak tenang. Anak-anak pulang dari ibadah minggu dengan pakaian terbaik mereka, sementara seorang pria tua menyapu teras rumahnya seperti hari itu hanyalah hari Minggu biasa. Saya sempat berpikir betapa anehnya dunia terus berjalan seperti biasa ketika hidup saya sendiri berada di antara sebuah akhir dan sebuah awal baru, tanpa seorang pun di luar mobil itu menyadarinya. Begitu kami masuk ke dalam rumah, saya langsung melihat sebuah koper sebelum Kirana sempat menyembunyikannya. Koper itu berada di bagian belakang lemari pakaian kami, resletingnya masih terbuka setengah, dan pakaian di dalamnya tersusun begitu rapi sehingga jelas koper itu tidak dikemas secara tergesa-gesa. Koper tersebut telah dipersiapkan dengan sangat matang, mungkin selama berminggu-minggu atau bahkan lebih lama. Kirana menyadari saya sedang memandang koper itu, tetapi ia tidak berusaha mencari alasan. Dengan suara pelan ia berkata,
Sejak kamu pulang, setiap hari saya melewati lemari itu beberapa kali. Saya tahu seharusnya saya membongkar isi koper itu, tetapi ada bagian dalam diri saya yang masih belum sanggup menyentuhnya. Karena begitu saya melakukannya, saya harus mengakui betapa dekatnya saya dengan keputusan untuk benar-benar meninggalkanmu. Ada bagian dalam diri saya yang ingin bertanya sudah berapa lama koper itu berada di sana, setengah tertutup, seolah menunggu hari ketika benar-benar akan dibawa pergi. Namun saya tidak mengucapkannya. Saya mulai memahami bahwa ada pertanyaan yang tidak selalu membutuhkan jawaban, melainkan hanya membutuhkan keberanian untuk berhenti menghindarinya. Saya sama sekali tidak membahas koper itu. Sebaliknya, saya berjalan perlahan menuju kamar tidur, berlutut dengan hati-hati karena tulang rusuk saya masih terasa nyeri, lalu menarik sebuah kotak besi tahan api berukuran kira-kira sebesar kotak sepatu dari bawah rangka tempat tidur. Kotak itu telah saya simpan di sana selama bertahun-tahun. Benda yang biasa disimpan oleh seseorang yang selalu berhati-hati, tanpa pernah membayangkan orang lain akan membukanya. Saya meletakkan kotak itu di atas tempat tidur, tepat di antara saya dan Kirana Maheswari, lalu membukanya. Di dalamnya tersimpan seluruh dokumen pribadi saya, termasuk map berisi bukti transfer ban yang beberapa hari sebelumnya telah saya temukan kembali. Bertahun-tahun dukungan yang saya berikan diam-diam kepada keluarga kami tertulis jelas di sana. Namun di bagian paling bawah terdapat sebuah amplop yang sudah 3 tahun tidak pernah saya buka. Di dalamnya ada sebuah kartu ucapan tulisan tangan dari Ibu Ratna Kusuma Dewi, dibuat tidak lama setelah beliau menjalani operasi bypass jantung. Sebelum saya sempat mengatakan apapun, Kirana sudah mengambil kartu itu dan mulai membacanya. Saya melihat tangannya berhenti bergerak di tengah kalimat. Isi kartu itu berbunyi, "Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk saya." Rasa terima kasih saya jauh lebih besar daripada yang mampu saya ungkapkan dengan kata-kata. Tolong jangan biarkan Kirana mengetahui bahwa kamulah yang membantu saya. Saya ingin putri saya belajar berdiri dengan kemampuannya sendiri, bukan bergantung kepada seorang pria seperti dulu saya pernah bergantung kepada suami saya. Setelah selesai membaca, Kirana meletakkan kartu itu kembali di atas tempat tidur lalu duduk terdiam cukup lama. Ia belum menangis, hanya memandang kosong ke arah kartu tersebut. Akhirnya ia berkata pelan, "Jadi kamulah yang membayar biaya operasi ibu saya, dan selama 3 tahun kamu memenuhi permintaannya untuk merahasiakan semuanya dari saya." Saya mengangguk perlahan. Saya tidak melakukannya agar ada orang yang merasa berutang budi kepada saya. Saya melakukannya karena saya menyayangi beliau, meskipun hubungan kami tidak selalu mudah. Dan saya juga menyayangimu terlalu dalam sehingga saya tidak ingin kamu memikul rasa bersalah karena merasa tidak mampu membantu ibu sendiri. Kirana mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya saya melihat seluruh pertahanannya benar-benar runtuh. Bukan kepanikan seperti yang saya lihat di rumah sakit, melainkan kesedihan mendalam karena menyadari begitu banyak waktu yang telah hilang sia-sia. Dengan suara yang hampir tidak terdengar ia berkata, "Ada satu hal lagi yang harus saya akui. Notifikasi tentang dokumen dari advokat Nindya Prameswari yang kamu lihat di rumah sakit bukanlah awal dari semuanya. Dokumen perceraian itu sebenarnya sudah selesai hampir 2 minggu sebelum kamu mengalami kecelakaan. Saat itu saya benar-benar berniat mengajukannya." Suaranya mulai bergetar. "Tetapi ketika saya berdiri di depan pintu kamar rawat dan melihatmu terluka karena sekali lagi mempertaruhkan dirimu demi menyelamatkan orang lain, saya tidak sanggup melanjutkannya. Sampai sekarang saya sendiri belum sepenuhnya mengerti alasannya. Saya hanya tahu bahwa saya tidak mampu melakukannya." Kami kemudian duduk saling berhadapan di tepi tempat tidur cukup lama. Kotak besi itu tetap terbuka di antara kami. Sementara kartu lama dari Ibu Ratna Kusuma Dewi masih tergeletak di atas selimut seperti barang bukti dari sebuah perkara yang sebenarnya tidak ingin dimenangkan oleh siapapun. Tidak ada satupun dari kami yang mencoba mencari alasan atau memulai perdebatan. Semua yang selama ini perlu diperdebatkan seolah telah habis. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang akhirnya saling memandang tanpa lagi mengenakan pertahanan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Setelah lama terdiam saya berkata, "Saya tidak tahu apakah kita masih bisa memulai semuanya lagi dari titik ini. Bahkan saya sendiri tidak tahu seperti apa bentuk awal yang baru itu." Kirana menghela napas pelan lalu menjawab, "Saya juga tidak tahu. Tetapi saya tahu satu hal.
Saya tidak ingin lagi menyembunyikan apapun darimu. Bukan tentang terapi saya, bukan tentang ketakutan saya, dan bukan tentang apapun. Saya mengangguk. Saya juga begitu. Selama 14 tahun saya selalu mengira bahwa diam adalah hadiah terbaik yang bisa saya berikan kepadamu. Sekarang saya mulai memahami bahwa mungkin justru itulah hal paling membuat kita sama-sama merasa sendirian. Kami kembali terdiam beberapa saat. Hanya dua orang yang akhirnya bisa bernapas dalam ruangan yang sama tanpa lagi merasa harus berjaga-jaga terhadap satu sama lain. Baru saat itulah saya menyadari sudah berapa lama saya tidak pernah merasakan ketenangan sesederhana itu. Perlahan Kirana Maheswari mengulurkan tangan, menutup tutup kotak besi tersebut dengan gerakan yang tenang dan mantap, seperti seseorang yang akhirnya memutuskan bahwa ia tidak perlu lagi menyimpan semua beban itu sendirian. Setelah itu Kirana Maheswari tidak lagi menyentuh kotak besi itu. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya ke arah saya. Saya pun membiarkannya menggenggam tangan saya. Di luar rumah, lampu-lampu jalan di sepanjang jalan Pantai Indah Utara mulai menyala satu persatu. Langit senja Jakarta perlahan berubah menjadi biru gelap, seperti yang selalu terjadi setiap hari, entah ada yang memperhatikannya atau tidak. Dari kejauhan terdengar seekor anjing menggonggong 2 kali lalu kembali sunyi. Suara-suara yang sangat biasa pada malam yang sama sekali tidak terasa biasa bagi kami. Malam itu saya tidak tahu apakah pernikahan kami masih bisa bertahan setelah semua kenyataan yang baru saja kami buka bersama di atas tempat tidur itu. Saya juga tidak tahu apakah kepercayaan yang pernah hilang setelah harus dicari melalui rekening koran dan sebuah kotak besi benar-benar dapat kembali seperti semula. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada lagi satupun rahasia yang kami sembunyikan. Dan ternyata, itulah awal yang sesungguhnya. 3 minggu kemudian, pengakuan yang disampaikan Kirana Maheswari di ruang praktik Dr. Maya Puspitasari akhirnya menjelaskan akar dari semua peristiwa yang kami alami sejak awal. Ruang praktik psikolog itu berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, diterangi lampu berwarna hangat dengan sebuah sofa yang begitu nyaman hingga membuat siapapun merasa aman untuk berbicara perlahan tanpa tergesa-gesa. Selama 8 bulan sebelumnya Kirana selalu datang sendirian. 3 minggu setelah saya keluar dari RSCM, kami mulai menjalani sesi konseling bersama. Pada pertemuan keempat sebagai pasangan, bagian terakhir dari kebenaran akhirnya terungkap. Hampir sepanjang sesi Kirana hanya terdiam sambil memutar-mutar tisu di tangannya. Kebiasaan yang selalu muncul ketika ia sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sangat sulit. Dr. Maya Puspitasari membiarkan keheningan memenuhi ruangan sebagaimana seorang psikolog yang berpengalaman memahami bahwa beberapa pengakuan hanya akan lahir jika tidak dipaksa. Akhirnya Kirana menarik napas panjang lalu berkata, ada satu hal lagi yang belum pernah saya ceritakan kepada kalian berdua. Ia menatap saya sejenak sebelum mengalihkan pandangan ke arah jendela. Sebagian uang di rekening darurat yang jumlahnya sekitar Rp750.000.000 memang hasil tabungan saya sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi sebagian besar sisanya diberikan oleh Ibu Ratna Kusumadewi. Beliau bahkan sudah membayar uang muka sebuah apartemen 2 kamar tidur di Yogyakarta, tidak jauh dari rumah Bibi Lestari. Saya terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan hati-hati, baik lalu. Kirana menelan ludah. Kedua tangannya mulai gemetar. Semua itu sudah dilakukan beberapa bulan sebelum semua rahasia ini terbongkar, bahkan sebelum kamu dirawat di rumah sakit. Tetapi ada satu hal yang baru saya ketahui minggu lalu. Ibu ternyata tidak pernah membatalkan sewa apartemen itu, bahkan setelah semua yang beliau katakan kepadamu di rumah sakit. 3 hari yang lalu saya menanyakannya langsung. Beliau mengaku terus menundanya karena selalu berkata kepada dirinya sendiri bahwa nanti akan diurus. Selama 30 tahun beliau hidup dengan keyakinan bahwa suatu hari harus siap melarikan diri. Kebiasaan seperti itu tidak bisa hilang hanya karena satu percakapan. Arman, itu bukan alasan untuk membenarkannya. Saya hanya menyampaikan apa yang beliau katakan, dan saya percaya beliau memang jujur. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Saya dapat mendengar dengungan pendingin ruangan dan suara kendaraan yang samar dari jalan di luar gedung. Suara-suara biasa yang seolah menopang kesunyian yang sama sekali tidak biasa. Saya tidak marah. Setidaknya belum.
Yang saya rasakan justru ketenangan kosong yang sering datang tepat sebelum seseorang memutuskan akan menjadi pribadi seperti apa setelah menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Saya akhirnya menyadari bahwa ketakutan terbesar Ibu Ratna Kusuma Dewi tidak pernah benar-benar berasal dari kemungkinan saya menyakiti Kirana. Ketakutan itu lahir dari rasa tidak berdaya yang pernah menghancurkan hidupnya ketika Hendra Kusnadi meninggalkannya hanya dengan cicilan rumah yang belum lunas dan seorang putri kecil yang harus dibesarkan seorang diri. Mempertahankan apartemen di Yogyakarta bukanlah tindakan yang didorong oleh kebencian, melainkan naluri bertahan hidup yang sudah melekat selama puluhan tahun. Sama seperti seseorang yang tetap menyimpan kunci cadangan meskipun semua kunci rumah sudah diganti. Yang paling beliau inginkan hanyalah memastikan bahwa putrinya tidak pernah harus meminta izin kepada seorang pria untuk meninggalkannya, sebagaimana dahulu beliau pernah merasa tidak memiliki pilihan selain tetap bertahan. Pergulatan terbesar di dalam diri Ibu Ratna ternyata sangat sederhana sekaligus sangat menyakitkan. Untuk menerima saya dengan sepenuh hati, beliau harus mengakui bahwa jalan pelarian yang selama ini menjadi sumber rasa amannya sudah tidak lagi diperlukan. Dan melepaskannya terasa seperti kehilangan satu-satunya perlindungan yang pernah membuatnya mampu bertahan hidup selama 14 tahun terakhir. Selama 14 tahun, setiap giliran kerja malam berisiko yang saya jalani di Jakarta Selatan tanpa pernah saya ceritakan, setiap rupiah yang diam-diam saya kirim agar rumah Ibu Ratna Kusuma Dewi tetap terang dan beliau dapat menjalani hidup dengan tenang, juga kesempatan menjadi direktur keamanan di Surabaya yang saya lepaskan tanpa sedikit pun penyesalan. Semuanya ternyata berdiri di atas kenyataan bahwa jauh di balik semua pengorbanan itu masih ada sebuah apartemen di Yogyakarta yang uang mukanya tetap dipertahankan oleh Ibu Ratna, bahkan setelah beliau menangis di kamar rumah sakit saya dan mengucapkan setiap penyesalan itu dengan sungguh-sungguh. Saya terdiam cukup lama. Dokter Maya Puspitasari tidak berusaha mendesak saya untuk berbicara. Dengan air mata yang terus mengalir, Kirana Maheswari berkata, "Saya tidak menceritakan semua ini untuk menyakitimu. Saya menceritakannya karena akhirnya saya mengerti betapa dekatnya saya dengan kehancuran yang hampir saya ciptakan sendiri, dan saya sudah tidak sanggup lagi memikul semua ini sendirian. Butuh waktu yang sangat lama bagi saya untuk benar-benar menerima kenyataan itu. Naluri pertama saya, naluri yang selama 14 tahun selalu membuat saya memilih diam, adalah menelan semuanya, memaafkannya dalam hati, lalu tidak pernah membicarakannya lagi. Namun ada satu pelajaran yang saya dapatkan ketika terbaring di RSCM, pelajaran yang tidak ingin saya lupakan lagi. Keheningan ternyata tidak pernah menyelamatkan pernikahan kami. Justru hampir menghancurkannya. Karena itulah, pada hari Minggu berikutnya saya dan Kirana bersama-sama pergi ke rumah Ibu Ratna Kusuma Dewi di Kemayoran. Untuk pertama kalinya selama 14 tahun, kami duduk di hadapan beliau sebagai suami dan istri yang berdiri di pihak yang sama, bukan lagi dua orang yang dapat dihadapi secara terpisah. Kami tidak berteriak. Kami tidak perlu melakukannya. Dengan tenang Kirana menjelaskan semuanya. Mulai dari apartemen di Yogyakarta, waktu persiapannya, hingga bertahun-tahun rahasia yang disembunyikan atas nama perlindungan. Setelah itu ia hanya mengajukan satu pertanyaan. "Ibu, mengapa sampai sekarang ibu masih belum bisa melepaskannya?" Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Ibu Ratna Kusuma Dewi tidak memiliki alasan yang siap diucapkan. Setelah beberapa saat beliau berkata lirih, mengucapkan maaf di kamar rumah sakit ternyata jauh lebih mudah daripada benar-benar melepaskan rasa takut yang sudah saya bawa selama 30 tahun. Agar saya bisa melepaskannya, saya harus mengakui bahwa ketakutan itu tidak pernah benar-benar tentang dirimu, Arman. Ketakutan itu adalah milik saya sendiri. Saya mempertahankan apartemen itu sebagai perlindungan bagi luka saya yang belum sembuh. Mengakuinya sebagai seorang perempuan seusia saya bukanlah hal yang mudah. Pada minggu itu juga beliau membatalkan sewa apartemen tersebut. Tidak lama kemudian beliau mulai menjalani sesi konseling dengan seorang psikolog yang praktiknya tidak jauh dari rumahnya di Kemayoran. Perlahan, dari satu hari Minggu ke hari Minggu berikutnya, makan siang keluarga di rumah beliau tidak lagi terasa seperti sandiwara yang dipaksakan, melainkan benar-benar menjadi tempat pulang yang hangat bagi kami semua. Hingga sekarang saya dan Kirana Maheswari masih menjalani sesi konseling bersama Dr. Maya Puspitasari setiap 2 minggu sekali. Ada pertemuan yang sangat berat, tetapi hampir setiap sesi berakhir dengan kami keluar sebagai dua orang yang sedikit lebih jujur daripada ketika kami datang. Usaha pemasaran digital Kirana,
Usaha yang dahulu tumbuh berkat dukungan diam-diam dari hasil kerja malam saya, akhirnya memperoleh keuntungan nyata pertamanya pada musim ini. Untuk pertama kalinya ia sendiri yang menceritakan kabar itu kepada saya di meja makan rumah kami, tanpa lagi menyimpannya sendirian seperti dulu. Pada suatu Selasa malam ia memperlihatkan laporan keuangan di layar laptopnya, dan saya melihat matanya berbinar bangga atas sesuatu yang benar-benar ia bangun dengan usahanya sendiri, bukan karena diam-diam diberikan oleh orang lain. Bagi saya, pemandangan itu jauh lebih berharga daripada angka keuntungan sebesar apapun. Sampai hari ini saya tetap memikul banyak tanggung jawab. Itulah diri saya. Saya rasa itu tidak akan berubah meskipun usia saya kini 42 tahun. Namun sekarang saya telah memahami perbedaan besar antara memikul beban karena cinta dan memikul semuanya hanya karena takut meminta pertolongan. Memahami perbedaan itulah yang akhirnya mengubah seluruh hidup saya. Kini, setiap beberapa hari Minggu ketika saya dan Kirana berkunjung ke rumah Ibu Ratna Kusumadewi di Kemayoran, beliau sudah lebih dulu berdiri di depan pintu menyambut kami bahkan sebelum kami sempat mengetuknya. Taplak meja sudah terbentang rapi, radio rohani sudah mengalunkan lagu-lagu pujian seperti biasa. Rumahnya masih sama, aromanya pun tidak berubah, tetapi kini tidak ada lagi yang terasa seperti sandiwara. Untuk pertama kalinya, tempat itu benar-benar terasa seperti rumah bagi kami bertiga. Kisah ini mengingatkan saya bahwa pengorbanan yang dilakukan dalam diam terkadang justru perlahan menguras kehidupan pernikahan yang sedang kita perjuangkan. Sebab sebuah kebaikan yang tidak pernah diketahui orang lain pada akhirnya hanya akan diterima begitu saja, lalu perlahan dilupakan. Jika malam ini di rumah Anda masih ada pengorbanan yang belum pernah diungkapkan, entah itu giliran kerja malam, sejumlah uang yang diam-diam Anda sisihkan, kesempatan karir yang Anda lepaskan, atau bentuk kasih sayang lain yang belum pernah Anda ceritakan, jangan menunggu sampai seseorang menemukannya secara kebetulan bertahun-tahun kemudian seperti yang saya alami. Malam ini, sebelum meja makan dibersihkan, duduklah berhadapan dengan orang yang paling Anda cintai dan ceritakan satu kebenaran tentang sesuatu yang pernah Anda lakukan demi dirinya tanpa pernah ia ketahui. Jika Anda kini hidup sendiri dan orang yang dahulu selalu duduk di seberang meja itu telah tiada, tetaplah tuliskan kisah tersebut. Tuliskan di halaman buku alamat lama yang masih tersimpan di rumah agar suatu hari nanti orang-orang yang mencintai Anda dapat memahami seperti apa cinta yang sesungguhnya pernah hidup di dalam keluarga itu, bukan sekadar menebaknya setelah Anda pergi. Dan jika Anda adalah seorang ibu atau nenek yang masih membawa ketakutan lama seperti yang selama puluhan tahun dipikul Ibu Ratna Kusumadewi, jangan menunggu sampai seseorang harus terbaring di rumah sakit untuk akhirnya mengatakan kebenaran. Minggu ini, sebelum Anda kembali merapikan taplak meja yang selama bertahun-tahun selalu Anda siapkan untuk makan bersama keluarga, hubungilah putri Anda dan ceritakan alasan yang sebenarnya di balik seluruh kekhawatiran yang selama ini Anda sembunyikan, bukan jawaban yang terdengar indah tetapi tidak sepenuhnya jujur. Sebab seringkali sebuah kejujuran yang disampaikan saat makan malam sederhana jauh lebih mampu menyembuhkan daripada pengakuan yang baru keluar setelah hampir semuanya terlambat. Kisah ini ditulis oleh seorang penulis dengan bantuan kecerdasan buatan sebagai rekan kreatif, dengan harapan meninggalkan keyakinan bahwa sekalipun seseorang pernah diperlakukan tidak adil atau diremehkan, selalu ada orang-orang baik yang diam-diam berdiri di sisinya. Dipersembahkan oleh Cinta Tanpa Batas. Cerita dan skenario disusun oleh Dimas Kurniawan, pengembangan karakter serta konsep visual oleh Satria Permana, sementara adaptasi naskah dan penyusunan adegan dikerjakan oleh Yoga Prasetyo, bersama sebuah tim yang mencurahkan hati mereka untuk menghadirkan kisah ini kepada para pembaca.